Halo kawan pajak, selamat datang di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan bahas yang asik-asik seputar perpajakan, seasik kawan pajak berada di teras rumah sendiri. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak sudah memasuki tahun 2022 nih, artinya program pengungkapan sukarela sudah dapat dimanfaatkan oleh kawan pajak. Apa? Ada kawan pajak yang belum mengetahui apa itu program pengungkapan sukarela? Nah, kawan pajak berada di tontonan yang tepat. TKP episode kali ini kita akan bahas apa itu PPS dan siapa yang dapat memanfaatkannya. Kali ini kita bersama penyuluh pajak dari Kanwil DJP Sumatera Utara 1, yaitu Kak Fitri. Halo Astri. Halo Kak. Halo kawan pajak. Nah Kak, sebenarnya apa sih Voluntary Disclosure Program atau program pengungkapan sukarela? Iya, jadi program pengungkapan sukarela ini atau viralnya kita sebut PPS ya. Ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Melalui apa? Melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan harta yang diungkapkan oleh wajib pajak, Astri. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah tentu saja untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kita berharapnya seperti itu ya. Nah, PPS ini kawan pajak diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jadi kita harapkan memang wajib pajak nanti yang ikut serta di PPS ini itu aman dan nyaman mengikutinya. Nah Kak, jadi program untuk mengungkapkan kewajiban yang belum dipenuhi ya Kak? Betul sekali. Tapi apakah ada kriteria wajib pajak yang dapat mengikuti program ini Kak? Iya benar Astri, ada dua kondisi wajib pajak yang dapat mengikuti PPS ini. Yang pertama untuk kebijakan 1 kawan pajak, apabila kawan pajak pernah mengikuti pengampunan pajak yang dulu di tahun 2016 nih Astri, atau biasanya kita lebih enak nyebutnya tax amnesty ya, TA waktu itu ya. Nah, apabila waktu itu baik wajib pajak orang pribadi maupun badan belum mengungkapkan atau mendeklarasikan seluruh hartanya pada saat mengikuti TA, maka sekarang ini dapat mengikuti PPS di kebijakan 1 gitu. Nah, tentunya harta yang diungkapkan di PPS ini adalah harta sampai dengan tahun 2015 perolehannya. Seperti itu untuk yang kebijakan 1. Nah, ada lagi nih kebijakan 2. Kebijakan 2 ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi saja yang belum mengungkapkan seluruh harta atau kewajiban pajaknya dalam SPT tahunan 2020. Nah, tentu saja harta yang diungkapkan untuk kebijakan 2 ini adalah harta antara tahun 2016 sampai 2020. Begitu Astri. Nah, jadi ada 2 kebijakan ya Kak. Yang pertama dapat diikuti orang pribadi dan badan, tapi yang kedua hanya dapat diikuti oleh orang pribadi nih. Betul sekali. Tapi bagaimana Kak, misalnya ada kawan pajak yang masuk kedua-duanya nih, kebijakan 1, kebijakan 2. Misalnya nih Astri kemarin ikut TA tapi ada harta yang belum Astri laporkan. Dan ditambah di tahun 2018 Astri membeli sebuah penthouse harga 5M. Oke, penthouse harga 5M ya. Jadi Astri ikut kebijakan 1 atau kebijakan 2 atau yang gimana Kak? Oke. Penthouse-nya beli sendiri kan ya. Nah, kalau memang penthouse tersebut memang hartanya Astri dan itu belum dituangkan atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020, sudah tepat sekali mengikuti PPS ini. Nah, untuk harta yang kemarin udah pernah ikut TA tapi masih ada nih harta yang belum diungkapkan. Untuk harta yang belum diungkapkan pada saat TA, silakan Astri nanti ikut kebijakan 1. Tarifnya disesuaikan dengan kebijakan 1. Nah, untuk penthouse tadi yang belinya di antara tahun 2016 sampai tahun 2020 dan belum dituangkan dalam SPT tahunan 2020, silakan mengikuti PPS pada kebijakan 2. Begitu. Nanti tarifnya disesuaikan ya antara harta yang ikut kebijakan 1 dan ikut kebijakan 2, masing-masing ada tarifnya tersendiri. Jadi perlakuannya akan berbeda ya Kak? Betul. Tergantung perolehan hartanya. Tahun perolehannya yang kita lihat. Betul. Lalu sampai kapan Kak
program pengukuhan sukarela ini dapat dimanfaatkan oleh kawan pajak? Nah, sayangnya Astri, kesempatan langka ini nggak bisa selamanya diberikan. Kawan pajak dapat memanfaatkan program PPS ini hanya dalam jangka waktu 6 bulan saja. Dimulai tanggal 1 Januari kemarin sampai dengan 30 Juni tahun 2022 ini. Jadi kawan pajak yang memang ingin mengikuti PPS ini udah bisa nih mulai dipersiapkan surat pemberitahuan pengungkapan hartanya sebelum nanti akhir batas waktunya di bulan Juni, Astri. Benar sekali, kawan pajak, ayo segera manfaatkan momen langka ini karena belum tentu ada momen seperti ini lagi ke depannya. Nah, ayo dicek lagi apakah ada harta kawan pajak yang belum ikut teks amnesti atau belum dicantumkan dalam SPT tahunan. Kawan pajak, selagi kawan pajak mempersiapkan SPPH dan mengumpulkan aset-aset yang akan ikut PPS, ada baiknya kawan pajak sambil menikmati Kriken. Nah ya, Astri tadi sambil kesini, aku sambil bawa oleh-oleh nih. Ini produk asli UMKM Medan, namanya Kriken. Kriken ini kawan pajak terbuat dari kentang merah pilihan, dipadu dengan bahan-bahan alami, tanpa pengawet, tanpa penyedap rasa. Jadi dia akan menciptakan cita rasa yang gurih, pedas, renyah, dan kriuk-kriuk. Pokoknya lengkap sekali di sini. Sangat cocok untuk teman leye-leye, boleh dibawa traveling juga, bisa juga jadi oleh-oleh dari Medan. Aci. Keripik ketang Kriken, pilihan yang tepat untuk cemilan sehat keluarga tercinta. Iya, boleh dinikmati oleh seluruh keluarga ya. Nah, kawan pajak kalau ada yang penasaran mau lihat produknya, itu ada di Instagramnya @kunyahanmedan. Astri juga boleh lihat nanti ya. Ini kebetulan saya boleh oleh-oleh dari teman nih. Langsung dibawa ke TKP untuk dibagiin infonya kepada kawan pajak. Nah, kawan pajak, sampai di sini dulu pembahasan kita soal PPS. Kita akan melanjutkan diskusi kita soal PPS pada video-video selanjutnya. Untuk itu, kawan pajak jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita, Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Kita juga hadir di Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook Pajak Sumut 1. Kawan pajak, jika ada yang ingin tanyakan soal PPS, silahkan komen di bawah dan kita akan membahas pada TKP episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa kawan pajak.